Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Kingdom Plantae. Kingdom Plantae adalah kingdom atau kerajaan bagi tumbuh-tumbuhan. Kingdom Plantae punya banyak peranan penting loh bagi kehidupan. Misalnya, menyediakan oksigen di bumi, melindungi permukaan tanah dari curahan hujan, bahkan menjadi sumber makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Kingdom Plantae mempunyai ciri-ciri khusus yang menjadikan kingdom yang satu ini berbeda dengan kingdom Animalia. Ciri-ciri tersebut yaitu mempunyai klorofil yang fungsinya untuk fotosintesis. Karena mempunyai klorofil, oleh karena itu Kingdom Plantae bersifat autotrof atau bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Kemudian bersifat eukariotik, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati, dapat mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya, dan bersifat multiseluler. Kingdom Plantae mempunyai klasifikasi sendiri. Klasifikasi ini membantu kita untuk bisa membedakan antara spesies yang satu dengan spesies yang lain dalam Kingdom Plantae. Ayo kita mulai mengenalnya lewat klasifikasi berikut. Yang pertama yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut. Lumut memiliki ciri-ciri yaitu merupakan tumbuhan talus atau talupita karena batang, akar, dan daun tidak dapat dibedakan. Memiliki rhizoid atau alat perekat semacam akar. Merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan talus dan kormus. Hidup di tempat yang lembab, bersifat autotrof, tidak memiliki pembuluh angkut yaitu xilem dan phloem, mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Bryophyta terbagi menjadi tiga, yaitu satu, lumut hati. Lumut yang berbentuk selayaknya hati manusia ini berproduksi secara aseksual melalui fragmentasi pada pembentukan kuncup dan sporanya, serta secara seksual melalui fertilisasi antara sperma dan ovum. Contoh lumut hati ialah Pyoceros laevis. Yang kedua yaitu lumut tanduk. Lumut yang memiliki kapsul memanjang yang tumbuh menyerupai tanduk dari gametofitnya ini biasa disebut dengan Anthoceropsida. Contoh lumut tanduk ialah Anthoceros laevis. Yang ketiga yaitu lumut daun. Lumut yang hidup berkelompok dan membentuk hamparan tebal ini disebut dengan lumut sejati karena bentuk tubuhnya menyerupai tumbuhan dengan akar, batang, dan daun. Contoh lumut daun ialah Sphagnum. Bryophyta memiliki sejumlah manfaat loh teman-teman. Misalnya, beberapa spesiesnya dapat dimanfaatkan untuk mengobati kulit, mata, hingga penyakit hati. Yang kedua yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku. Berbeda dari tumbuhan lumut yang tidak memiliki organ sejati maupun jaringan pengangkut, kelompok tumbuhan paku sudah memiliki organ sejati yang disertai dengan jaringan xilem dan phloem. Tumbuhan paku terbagi menjadi 4, yaitu 1. Paku purba. Sesuai namanya, jenis paku purba sudah hampir punah. Hanya ada 10 hingga 13 spesies yang tersisa. Paku purba hanya menghasilkan satu jenis spora. Contoh paku purba ialah Rhynia. Yang kedua yaitu paku kawat. Saat ini terdapat sekitar 1000 spesies paku kawat. Paku kawat dapat menghasilkan dua jenis spora dengan gametofit tidak berklorofil uniseksual maupun biseksual. Contoh paku kawat ialah Selaginella. Yang ketiga yaitu paku ekor kuda. Saat ini hanya ada sekitar 15 spesies paku ekor kuda. Paku yang bentuk batangnya seperti ekor kuda. Paku ekor kuda hanya menghasilkan satu jenis spora. Gametofit paku ekor kuda memiliki klorofil dan bersifat biseksual. Contoh paku ekor kuda ialah Equisetum. Yang keempat yaitu paku sejati. Terdapat hingga 12.000 spesies paku sejati di dunia. Sesuai namanya, paku sejati memiliki akar, batang, serta daun sejati. Contoh paku sejati ialah Adiantum cuneatum. Kelompok tumbuhan paku memiliki sejumlah manfaat loh teman-teman. Di antaranya dapat digunakan sebagai pupuk bagi tanaman padi,
dijadikan tanaman hias, sayur-sayuran, dan obat luka. Yang ketiga yaitu spermatopita atau tumbuhan berbiji. Kelompok tumbuhan satu ini disebut sebagai tumbuhan berbiji karena bakal individu barunya bermula dari biji. Sama seperti Pteridophyta, kelompok tumbuhan ini juga memiliki akar, batang, serta daun sejati. Biji yang merupakan cikal bakal tumbuhan ini berasal dari strobilus atau bunga. Tumbuhan berbiji dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu satu, tumbuhan berbiji terbuka. Yang dimaksud dengan berbiji terbuka adalah tumbuhan dengan biji yang tidak ditutupi oleh bakal buah. Ciri-cirinya antara lain memiliki bentuk perakaran tunggang, tidak memiliki bunga sejati, memiliki daun yang sempit, tebal, dan kaku, memiliki alat perkembangbiakan berbentuk kerucut yang disebut strobilus atau runjung, dan memiliki serbuk sari dalam strobilus jantan, serta sel telur dalam strobilus betina. Tumbuhan berbiji terbuka dibagi lagi ke dalam 4 kelas, yaitu yang kedua yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Berbeda dari tumbuhan berbiji terbuka dengan biji yang tidak ditutupi bakal buah, tumbuhan biji tertutup memiliki biji yang terdapat dalam bakal buah. Ciri-cirinya antara lain memiliki bunga sejati, memiliki daun berbentuk pipih dan lebar dengan tulang daun menjari, melengkung, menyirip, atau sejajar. Tumbuhan berbiji tertutup dibagi lagi ke dalam 2 kelas, yaitu itulah tadi penjelasan tentang materi Kingdom Plantae. Semoga teman-teman mengerti ya.